Ya, pagi ini kita akan langsung membahas mengenai tema utama di segmen Dialog Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah bergabung bersama kami ada juru bicara Kementerian Perhubungan, Mbak Adita Irawati. Selamat pagi, Mbak Adita. Selamat pagi, Sita dan Bayu. Iya, ada juga sudah bergabung bersama kami pakar kebijakan publik Jehansyah Siregar. Selamat pagi, Pak Jehansyah. Selamat pagi Mbak Gina. Ya, semoga sehat-sehat semuanya. Saya mau ke Mbak Adita dulu. Mbak Adita, ini di tengah angka dari kasus penyebaran virus corona ini masih terus meningkat, tapi di satu sisi Kementerian Perhubungan kemudian melakukan pelonggaran untuk transportasi umum. Misal ya Mbak ya, saya sebutkan, ini ada untuk kapasitas dari penumpang, kemudian ini dinaikkan. Ada juga syarat sebagai penumpang ya, penumpang pesawat ini tidak usah lagi menggunakan PCR, tidak apa-apa. Nah, ini apa pertimbangan dari Kementerian Perhubungan, Mbak Dita? Baik, jadi yang pertama begini, ini sekarang ini kan kita sudah memasuki apa yang disebut sebagai masa beradaptasi dengan kebiasaan baru, yang juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, bahwasanya memang kita saat ini harus bisa terus produktif, tapi tetap bisa aman dari penularan COVID-19. Dan ini kemudian juga mendorong dibukanya beberapa aktivitas perekonomian dan aktivitas masyarakat yang lain kan. Tadi juga di awal sudah disampaikan. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita tentunya harus mengantisipasi adanya peningkatan pergerakan orang yang kemudian harus kembali bekerja atau kemudian kembali beraktivitas. Nah, disitulah kemudian dari gugus tugas juga mengeluarkan surat edaran nomor 7 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Di sini memuat berbagai syarat dan kriteria penumpang yang boleh bepergian antar kota. Nah, dari dua hal itu, kondisi tentang kita masuk ke aman, harus masuk ke masa kebiasaan baru dan tetap produktif dan aman dari COVID-19, ditambah adanya surat edaran dari gugus tugas, kami di Kementerian Perhubungan kemudian mengeluarkan sebuah peraturan yang Peraturan Menteri Perhubungan nomor 41. Pada prinsipnya ini merupakan pengganti atau penyempurnaan dari Peraturan Menteri nomor 18 mengenai pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Nah, apa yang diatur di situ? Pada prinsipnya ini mengatur pengendalian transportasi di seluruh Indonesia, di semua moda transportasi, dan pada beberapa hal ini kami melakukan revisi. Jadi saya tegaskan, kapasitas maksimal itu bukan dihapus, tapi direvisi, disesuaikan dengan tadi ada kondisi-kondisi peningkatan aktivitas masyarakat dan karakteristik tiap moda transportasi. Karena kan moda seperti katakanlah saya bilang pesawat, kemudian kereta api, atau bis, ini kan memang karakteristiknya berbeda-beda, apalagi kapal laut gitu. Jadi ini yang kemudian kami evaluasi, kami kaji, kami konsultasikan dengan gugus tugas, dan akhirnya kami menerbitkan aturan baru PM41 itu beserta surat edaran yang menjelaskan tentang pedoman operasional teknis di tiap moda transportasi. Tadi sudah disebutkan ada surat edaran nomor 11, itu tentang darat. Nomor 12 itu tentang laut. Nomor 13 itu tentang udara, nomor 14 tentang kereta api. Dan jadi semua ini akan diatur berlaku, di situ, Mbak, untuk peningkatan kapasitas penumpang ini? Berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2020. Jadi sebenarnya sudah 2 hari ini efektif, dan kita melihat saat ini semuanya masih aman, masih kondusif, belum ada hal-hal yang kemudian perlu diatur. Mbak Adita, kalau boleh mendetailkan dengan ringkas begitu ya, apakah Permenhub yang diturunkan dalam bentuk SE tadi, mulai dari berbagai moda transportasi ini, dikhususkan untuk wilayah-wilayah dengan zona-zona tertentu, atau sebenarnya pukul rata aja semua sudah bisa digunakan? Ya. Jadi kembali lagi, ini di setiap moda transportasi ini kan memang punya karakteristik dan punya sifat-sifat yang mungkin satu sama lain juga tidak bisa kita langsung samakan gitu. Jadi untuk darat, ini memang kami memberlakukan ada sebuah zoning ya, zona merah, zona kuning, zona orange, kuning, dan hijau, seperti yang juga sudah ditetapkan oleh gugus tugas. Nah, untuk darat ini memang untuk zona merah, sementara ini aktivitas angkutan umum, ini memang kita tidak boleh beroperasi.
Tetapi untuk kendaraan pribadi, untuk sepeda motor, kemudian juga untuk angkutan taksi dan sebagainya, ada pengaturannya dan kapasitasnya pun berbeda-beda, kapasitas maksimal dilakukan secara bertahap. Jadi kita juga pasti akan melakukan evaluasi dari peningkatan kapasitas maksimal ini. Disesuaikan juga dengan kondisi dari daerah setempat gitu ya. Ini karena kan kita tahu kondisinya sangat dinamis. Situasi dan status dari satu daerah itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Sementara kalau kita bicara udara ini kita tidak menggunakan zoning ya. Karena pada dasarnya ini juga karakteristiknya kan berbeda sekali kalau udara ini. Sehingga udara langsung kita tingkatkan menjadi 70%, tetapi tentunya dengan pertimbangan bahwa memang pesawat ini kan beda lagi ya susunan porsinya. Sehingga kita bisa saja kosongkan row yang tengah ini agar tetap bisa terjadi jaga jarak gitu antar penumpang. Mbak Adita, bicara soal udara nih Mbak, sebelum lupa gitu, kan soal tes PCR ini akhirnya tidak menjadi syarat wajib nih Mbak, ketika penumpang ingin bepergian ya. Kalau kasusnya dari satu penerbangan yang tadinya penumpangnya pakai rapid test gitu, akhirnya di tempat tujuan positif gini, ini nggak jadi pertimbangan gitu Mbak? Begini, untuk syarat penumpang ini kembali lagi, ini kami merujuk kepada apa yang diputuskan oleh gugus tugas melalui surat edaran nomor 7 yang saya sampaikan tadi. Di situ jelas disampaikan bahwa syarat-syarat penumpang yang akan bepergian antar kota, apapun moda transportasinya ya, tidak hanya pesawat, semuanya itu harus bisa menunjukkan surat bebas COVID-19 dengan hasil tes PCR yang berlaku 7 hari. Atau rapid test yang non reaktif berlaku 3 hari. Jadi ini memang ada opsi-opsi yang diberikan kepada penumpang dan ini nantinya akan disaring atau di screening lagi di titik-titik keberangkatan oleh tim gugus tugas atau tim gabungan yang bukan hanya terdiri dari Kementerian Perhubungan. Jadi kembali lagi untuk tadi yang ditanya oleh Bayu soal ada kasus berangkat rapid kemudian ternyata setelah dites itu positif. Ini memang adalah satu hal yang domainnya memang ada di tim gabungan itu. Jadi saat ini juga masih coba diinvestigasi. Terus terang kami di Kementerian Perhubungan ini kan ketempatan ya untuk kemudian memeriksa di simpulnya saja, di simpul keberangkatan. Di situ ada tim gabungan dari TNI Polri, dari gugus tugas, dari Dinas Kesehatan, itu ada semua di situ. Nah, kami menyediakan lokasi tempat penyaringannya atau tempat screeningnya. Nah, kemudian bagaimana penjelasannya terus terang ini memang domainnya ada di Kementerian Kesehatan dan ada di gugus tugas, sehingga kami dalam hal ini fokus menjaga agar bandara dan juga titik keberangkatan yang lain termasuk terminal, stasiun kereta itu betul-betul bisa mengimplementasikan protokol kesehatan dan di dalam moda transportasinya gitu. Iya, kita menjamin itu. Iya, Mbak Dita, tadi ada satu hal yang menarik yang tadi Mbak Dita sampaikan, bahwa transportasi ini kemudian dilarang untuk beroperasi di daerah zona merah. Tapi kita tahu juga bahwa Kementerian Perhubungan juga telah mengizinkan ya Mbak ya, ini ada ojek online yang kemudian diperbolehkan kembali untuk mengangkut penumpang. Nah, ini bagaimana Mbak kesinambungan antara aturan satu dengan aturan yang lainnya, sementara peraturan untuk protokol kesehatan ini belum disediakan untuk misalnya pengemudi ojek online dan lain sebagainya. Baik, jadi saya sudah sampaikan untuk di darat ini memang tergantung dari modanya ya, karena ada mobil pribadi, sepeda motor, ada sepeda motor untuk ojek, ada angkutan taksi. Ini kan beda-beda. Memang aturannya mau tidak mau harus dibuat berbeda karena kembali lagi karakteristik dan juga sifat dari si moda ini kan berbeda. Tadi yang saya sampaikan tidak boleh sama sekali di zona merah adalah angkutan umum. Ya, itu tidak boleh sama sekali. Tapi ketika kita bicara angkutan umum yang rodanya lebih dari 4 ya, lebih dari 2. Sementara kalau sepeda motor, itu sepeda motor roda 2 untuk kepentingan pribadi di zona merah masih diperbolehkan, tetapi hanya untuk 1 orang, tidak boleh berboncengan. Sementara kalau sepeda motor yang kemudian dipakai untuk ojek dan berbasis aplikasi, itu memang kami bolehkan untuk mengangkut penumpang, namun hanya yang di zona kuning dan hijau. Ya, di setiap daerah provinsi atau kota sekarang ini kan sudah bisa diidentifikasi daerah-daerah sampai ke RT RW mana yang itu merah, orange atau sampai nanti hijau. Dan kami juga bekerja sama dengan aplikator, bahwasanya nanti di daerah yang merah tersebut,
otomatis nantinya aplikasinya memang tidak akan bisa dipakai untuk mengangkut penumpang, hanya boleh mengangkut barang. Jadi kita manfaatkan juga teknologi di sini agar tadi kita tetap bisa comply dengan ketentuan bahwa di zona merah ojol itu memang tidak boleh membawa penumpang, hanya boleh membawa barang. Aturan di zona merah sudah kemudian dibuat, tapi kemudian bagaimana protokol kesehatan yang akan kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Mbak, terkait dengan ojek online yang kemudian mengangkut penumpang begitu? Karena kemarin sempat juga, Mbak, ini ada beberapa pesan yang masuk ke saya ini menggunakan ojek online tapi belum diterapkan adanya protokol kesehatan, misalnya ada pembatas antara penumpang dan juga pengemudi. Bagaimana kemudian Kemenhub merespon hal ini? Sebenarnya protokolnya ini begini, Mbak, ada yang wajib, ada yang disarankan, ya. Yang wajib ini tentunya adalah satu yang memang sangat standar ya untuk menjaga kebersihan. Termasuk adalah bahwa pengemudi harus menggunakan semua alat pelindung diri yang lengkap. Dalam hal ini helm, masker, dan semua sarung tangan itu wajib. Kemudian juga dia harus selalu membersihkan kendaraannya dengan disinfektan. Kemudian juga harus ada hand sanitizer. Dan disarankan kepada penumpang, ini saran ya, bukan wajib, itu membawa helm sendiri, gitu, untuk keselamatan dia juga. Tetapi jika kemudian penumpang tidak membawa, seharusnya pihak pengemudi ini membawa tutup kepala ya, cap itu untuk kemudian melindungi kepala penumpang. Baru nanti helmnya bisa menggunakan helm pengemudi. Soal partisi atau pembatas, ini juga sesuatu yang sebenarnya disarankan, belum menjadi sebuah mandatori. Yang saya tahu memang aplikator kemudian mencoba untuk berinovasi ya dengan membangun atau membuat partisi ini. Tapi tetap kami minta itu harus memenuhi aspek keselamatan dan pastinya juga nantinya bisa mengurangi potensi penularan. Jadi aspeknya dua ya, kesehatan dan juga keselamatan. Karena ini jangan sampai nanti malah justru mencelakakan. Mbak Dita, artinya iya betul sampai saat ini belum ada peraturan yang kemudian dikeluarkan Kemenhub untuk protokol kesehatannya? Protokol kesehatan sudah ada. Jadi di dalam peraturan menteri tersebut secara jelas disampaikan protokol kesehatan dari titik keberangkatan selama di perjalanan sampai di titik kedatangan. Termasuk tadi kalau kita bicara sampai yang paling kecil adalah ojol. Itu juga diatur semuanya di situ. Jadi yang tadi ketika berangkat si pengemudi harus, ini protokol kesehatannya adalah harus menggunakan masker, helm, kemudian sarung tangan, kendaraannya juga dibersihkan, kemudian harus juga ada hand sanitizer dan sebagainya. Oke, termasuk juga penumpang juga demikian, harus pakai masker, itu semacam itu. Baik, terima kasih Mbak Adita, juru bicara Kementerian Perhubungan sudah bergabung bersama kami. Ini sebenarnya kami ingin melanjutkan lagi, tapi masih ada agenda lain yang harus dihadiri oleh Mbak Adita. Kita ke Bang Jehansa. Bang Jehansa tadi sudah mendengarkan penuturan dari Mbak Adita ya. Apa sih highlight sedikitnya, setidaknya ada satu poin highlight dari yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan mengenai revisi Permenhub itu? Ya, pertama dari sisi kebijakan ya, dari SE Surat Edaran Gugus Tugas, ini kan sudah memberikan arahan untuk semua sektor ya. Nah, menurut saya ini kebijakan masih perlu dikaji lagi ya di tengah pandemi ini yang makin meningkat. Karena tujuan kebijakan ini kan masyarakat itu aman ya. Tapi kalau kenyataannya itu masyarakat makin banyak jatuh korban, ini kebijakan harus dikaji kembali sebenarnya ya. Nah, kemudian dari peraturan Menteri Perhubungan ini juga seperti ya jalan aja terus begitu, karena dari gugus tugas sudah memberi surat edaran, jadi semua sektor terus berjalan seperti harus new normal aja begitu ya. Nah, sedangkan menurut saya kebijakan sebelumnya PSBB itu sudah cukup tersosialisasi dan masyarakat sudah cukup aware dengan adanya pembatasan berdasarkan zona-zona. Kenapa tidak itu saja yang mulai diperlonggar begitu ya? Bukan adaptasi kebiasaan baru menuju new normal. Karena masyarakat akhirnya tahunya ini new normal begitu. Nah akhirnya apa? Pemerintah tidak mampu. Kita lihat aja nanti ini begitu diterapkan minggu-minggu ini ya, masyarakat itu membludak di semua fasilitas publik ya. Nah sekarang kita melihat bagaimana pemerintah coba-coba dengan kebijakan new normal sebenarnya ini ya, walaupun disebut itu adaptasi. Siap, Bang. Dari semua zona tadi ya, gimana? Boleh nggak nanti penjelasannya dilanjut lagi? Kami harus break dulu ya. Nanti kami akan kembali sesaat lagi.